Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang Jumat yang penuh berkah ini kita semua sudah dapat berkumpul di ruangan komputer SMP Negeri 1 10 Ketu Singkarak dalam rangka melaksanakan kegiatan komunitas belajar di sekolah kita ini. Selanjutnya salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Majelis Guru, karyawan dan karyawati SMP Negeri 1 10 Ketu Singkarak. Pada hari ini kita semua berkumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan acara diseminasi aksi nyata modul 1-4 budaya positif di lingkungan sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Mitra Dewi SSI di SMPN 1 10 Ketu Singkarak. Baiklah, marilah kita awali acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan bacakan susunan acara. Yang pertama itu pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua itu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dan acara ketiga nantinya acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Mitra Dewi SSI. Baiklah, kita masuk kepada acara kedua, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, kembali kita bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini beliau masih senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat beliau itulah kita bisa berkumpul di ruangan labor komputer ini dalam rangka melaksanakan diseminasi salah seorang guru penggerak kita, yaitu Ibu Mitra Dewi SSI. Selawat beri salam disampaikan kepada Allah dan kita, yakni yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berupaya untuk merubah akhlak manusia dari dalam kebodohan ke dalam pengetahuan yang bisa kita rasakan sampai detik ini. Yang sama kita hormati Ibu Wakil Kepala SMP 1 Ketu Singkarak, yang sama kita hormati Bapak dan Ibu Mas Guru SMP 1 Singkarak, dan yang kami muliakan Ibu Mitra Dewi selaku CGP yang akan menyampaikan diseminasi aksi nyata positif yang akan dilaksanakan di sekolah kita ini. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, adapun yang akan kami sampaikan sedikit sesuai dengan informasi dari protokol, yaitu arahan kemudian penyampaian sambutan kepada kami. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada acara inti, izinkan saya menyampaikan yang pertama informasi terbaru dari NKKS tanggal 18 kemarin di SMP 1 Lembah Gumanti di Alahan Panjang. Yang pertama, informasi dari Korwas bahwa setiap sekolah wajib melaksanakan komunitas belajar. Nah, teringat bagi saya, langsung saya informasikan sama Bu Dewi sampai di mana gerak langkah kompel kita yang sudah kita daftarkan. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal lagi penyusunan program, kemudian
mana mungkin yang kita laksanakan di sekolah kita ini. Kombel ini bergerak adalah khusus untuk sekolah kita loh Bapak Ibu. Setelah itu nanti boleh menyebar ke luar, mungkin ke MGP atau komunitas yang lain. Yang penting dulu sekolah kita selamatkan dulu. Nah seperti ini kita bisa melaksanakan ini kombel. Kemudian Bapak Ibu membuat aksi nyata itu namanya kombel. Membuat kanva itu namanya kombel. Jadi alhamdulillah kita sudah terdaftar. Mungkin penerbitan SK lagi yang belum Dewi ya. SK, kemudian program yang terinci, walaupun program sudah masuk sama saya, nanti akan saya revisi lagi mungkin mana-mana mungkin yang kita laksanakan, dan kita revisi bersama nanti apa-apa yang akan dilaksanakan selama komunitas belajar di SMP 1 sekarang ini. Yang kedua Bapak Ibu, seluruh guru, kepala sekolah dan teknik umumnya kita harus membuat jurnal tentang aksi nyata. Alhamdulillah sudah saya buatkan rekapitulasinya, tinggal lagi Ibu Wakil Kepala Sekolah mengecek, laporkan sama Wakil Kepala Sekolah, ini aksi nyata saya Bu. Tentu ada beberapa topik yang kita laksanakan dalam satu aksi nyata, nanti diceklis oleh Bapak. Apa wujudnya? Nanti sesuai dengan himbauan edaran Bupati, masing-masing kita harus menyelesaikan 7 buah aksi nyata. Ini harus kita garisbawahi. Dan konon kabarnya TW 4 untuk pencernaan sertifikasi harus dilampirkan 1 sertifikat aksi nyata. Ini informasi yang kami terima kemarin. Jadi mari kita sama-sama melaksanakan kegiatan kita ini melalui kombel kita. Jadi kami tadi secara lisan sudah menyampaikan sama Bu Dewi, aksi nyata kombel kita ini kita laksanakan setiap hari Senin, mungkin 2 kali sebulan atau mana baiknya kita. Jadi itu usulan dari kami nanti, karena hari Senin itu kita banyak datang, semua kita hadir di sini tidak melaksanakan kegiatan MGP. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kegiatan Ibu Dewi sekarang, itunya kita namanya kegiatan berbagi. Itu dalam kegiatan hari ini yaitu diseminasi aksi nyata positif. Apa yang dikatakan diseminasi? Yaitu penyebaran informasi dan pengetahuan kepada khalayak luas dalam konteks ilmiah. Apa itu konteks ilmiah? Yaitu proses interaktif dalam penyampaian inovasi dan pada akhirnya dapat menjadi perubahan dan tindakan. Nah inilah yang akan kita bisa dengarkan informasi-informasi terbaru tentang inovasi-inovasi terbaru dalam kegiatan diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi nanti. Maka pada kesempatan ini mungkin itu dapat disampaikan, mudah-mudahan kedepannya selanjutnya bisa disampaikan oleh Ibu Dewi selaku CGP Angkatan 9, dan kita semua bisa menimba ilmu dari mereka. Karena kegiatan berbagi ini siapapun bisa mengolah, siapapun bisa mendapatkan informasi pokoknya untuk kemajuan sekolah. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan kepada kita semua. Dan selanjutnya kita langsung masuk ke acara inti, yaitu penyampaian tentang diseminasi aksi nyata modul 1-4 yang akan disampaikan oleh Guru Penjara Angkatan 9 Ibu Mitra Dewi SSI. Kepada Ibu Mitra Dewi dipersilakan. Terima
kasih Ibu Protokol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia beliau, kita semua masih bisa berkumpul di ruang Labortik SMP Negeri 1 10 Koto Singkara ini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 penyebaran budaya positif di sekolah. Dari saya, Ibu Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Solo. Salawat berserta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas berkat perjuangan beliau kita masih bisa berada dalam ruangan ini, menikmati ilmu pengetahuan yang semakin berkembang pesat pada saat sekarang ini. Dan berkat perjuangan beliau mewariskan dua pusaka kepada kita, yakni Al-Quran dan hadis, yang bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup untuk layaknya hidup di masa yang akan datang. Baik, yang pertama sekali yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, terima kasih yang sebesar-besarnya dari kami untuk Bapak yang telah menyediakan waktu dan ruang untuk kami bisa menyebarkan diseminasi tentang budaya positif ini, dan juga kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan tak lupa terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan guru SMP Negeri 1 10 Koto Singkara yang telah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi guru penggerak Angkatan 9 yang saya lakukan di SMP 1 10 Koto Singkara ini. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu. Ini adalah salah satu aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Kegiatan ini, dalam kegiatan pendidikan guru penggerak, saya didampingi oleh Bapak Fasilitator yang bernama Bapak Fitri Kasmuri, yaitu kepala sekolah dari dari SMA 1 Solo Selatan. Dan kemudian didampingi juga oleh pengajar praktik yang bernama Ibu Wahdartur Rahmi, guru SMK 10 Koto di atas. Baik, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Ini adalah salam dari guru penggerak. Salam dan bahagia. Berarti kalau salam, kita semuanya bahagia. Salam dan bahagia. Baik, sebelumnya kita adakan ice breaking dulu Bapak Ibu. Ikuti apa yang saya tirukan. Ikuti, cluenya adalah ikuti apa yang saya gerakkan. Kita ice breaking sebentar di tempat duduk saja, tak apa. Ikuti apa yang saya tirukan. Ya, baik. Pertama tangan di depan, tangan di atas, di depan, tembing. Cluenya ikuti apa yang saya gerakkan. Ulangi lagi, nanti ikuti apa yang saya gerakkan. Ya, ikuti apa yang saya gerakkan, atau apa yang dilihat, atau ikuti apa yang Bapak Ibu lihat. Beda. Ikuti apa yang Bapak Ibu lihat. Tangan di atas, di depan, di atas, di depan, di atas. Iya, hati apa yang dilihat. Ya, sekarang ikuti apa yang Ibu dengar. Apa yang Ibu dengar? Tangan di depan, di atas, di depan, di samping, di atas, di depan. Berarti dari sana kita bisa melihat. Tadi ikuti apa yang dilihat. Jelas ya Bu ya? Berarti banyak yang salah. Berarti bisa dilihat, kita bisa tes diagnostiknya seperti itu. Bapak Ibu dari tidak kinestetik. Terus apa yang didengar? Berarti Bapak Ibu visual.
Yang terdengar ya, audio. Berarti Bapak Ibu audio. Jadi salah satu kita bisa tes diagnostik dengan anak, dengan ice breaking juga kita bisa. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Adapun yang melatar belakangi kegiatan ini yaitu adalah menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kita pendidik ini, guru diibaratkan sebagai seorang petani, Bapak Ibu. Petani itu cuman memahami cara menanam dan memelihara tanaman. Petani tidak bisa mengubah tumbuhan jagung tumbuh menjadi padi. Seperti itu hakikatnya sebuah pendidikan. Jadi budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk diterapkan karena sekolah merupakan salah satu bagian terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan karakter anak. Nah, salah satunya yaitu kita membentuk lingkungan kelas yang memiliki budaya yang positif. Mungkin salah satunya dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, Ki Hajar berkata, pendidikan itu bukanlah tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Namun, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun atau kita memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki laku yang menjadi manusia yang seutuhnya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, juga Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan yang berpihak pada murid itu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang murid, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang murid. Nah, adapun refleksi secara keseluruhan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun. Pendidikan itu menuntun, tapi bukan menuntut. Kita menuntun tumbuh kembangnya siswa. Yang kedua, merdeka dengan menghormati kemerdekaan orang lain. Yang ketiga, berhamba. Berhamba di sini bukan berarti kita menyembah, namun kita berpihak kepada murid. Kemudian budi pekerti, bukan tentang perilaku salah atau benar, tapi bagaimana siswa mendapatkan karakter yang baik. Bermain atau belajar adalah kodrat anak. Jadi mengalami pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi anak adalah melalui permainan. Relevan atau bergerak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodrat alamnya. Kodrat alam ini adalah kodrat yang sudah dibawa dari anak, dari kebiasaan-kebiasaannya di rumah. Dan juga kuadrat zamannya. Zamannya sekarang kita adalah IT, Bu. Jadi kita menyesuaikan peradabannya dengan peradaban manusia sekarang. Terus keselamatan dan kebahagiaan anak. Jadi tujuan pendidikan itu adalah untuk kebahagiaan anak yang setinggi-tingginya. Kita cuma taunya anak, dan anak. Baik, ada sedikit pertanyaan pemantik yang mau saya ajukan sama Bapak Ibu semua. Jawabnya setuju atau tidak. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak. Ada yang tidak, ada yang setuju. Sekali lagi, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak ya Pak Bu ya. Terus pemberian hukuman dengan hal yang positif, misalnya dengan membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak. Ada yang setuju? Tidak. Terus memberi penghargaan atau hadiah seperti yang diberlakukan Bapak Kepala Sekolah tadi dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Baik. Untuk menjawab nanti Bapak Ibu setuju atau tidak dari pertanyaan pemantik yang saya ajukan nanti tadi, mari kita lanjut pembelajaran pada diseminasi ini. Sekarang ada sedikit pertanyaan, apa itu budaya positif yang ada di sekolah Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu tahu, apa itu budaya positif di sekolah? Kerja dengan baik. Contohnya, Iya. anak-anak buang sampah pada tempatnya. Anak-anak buang sampah pada tempatnya. Iya.
Terus peduli lingkungan. Ya, berarti budaya-budaya baik yang ada di lingkungan sekolah kita, gitu ya Pak Ibu ya. Jadi budaya positif itu merupakan nilai-nilai keyakinan atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan. Nah, tadi yang disebutkan Ibu salah satunya adalah kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu yang kita kembangkan. Jadi konsep utama dari budaya positif ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, restitusi posisi kontrol guru. Dan yang terakhirnya, ketujuh, segitiga restitusi. Nanti kita bahas satu persatu. Sekarang kita masuk dulu paradigma pembelajaran baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu kita memastikan praktik pembelajaran itu untuk berpusat kepada murid, yang biasa kita kenal pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan pembelajaran paradigma baru ini dia mencakup tentang pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal. Sehingga nanti menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rencana pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Sekarang mari kita coba lakukan. Bapak Ibu, saya minta tampil 2 orang di depan, 2 orang saja. Siapa Bapak Ibu? 2 orang. Mungkin Ibu Vina dengan Ibu Sal, silakan. Ayo kita lakukan. Tugas Anda yaitu salah satunya mengepalkan tangan. Kepalkan tangan Bapak Ibu di tangan. Anggap di dalam kepalan tangan itu ada sesuatu yang berharga. Salah satu siapa yang mau menyepalkan tangan? Ayah. Siapa? Salah satu menyepalkan tangan. Anggap ada sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan itu. Nah, tugas Ibu yang satu lagi membujuk. Boleh membujuk, boleh menggoda, boleh mengeliti, bahkan mewarnai atau menawari ada uang atau ada apa yang dia mau membuka kepala tangan itu. Kalau saya nggak mau, boleh pertanyaan. Beranggap ini ada sesuatu yang berharga, apakah mau itu membuka? Boleh meneliti. Saya juga ingin membentuk, ya. Sogok, gitu ya. Singkat. Iya, silakan duduk. Sudah terpengaruh. Nah, jadi dalam kegiatan yang tadi awalnya dibuka enggak Bu Pina? Enggak kan? Susah dia buka kan? Tapi akhirnya dia buka. Kenapa Ibu buka? Dia dari jual matematika. Kasihannya tadi ada izin dari dalam dirinya. Kalau nggak ada izin pasti dia nggak akan buka. Itu ada izin dari dalam diri Bu Pina untuk membukanya. Salah satunya Bu Pina kasihan jangan dimanjat kayak gitu-gitu. Nah, jadi dalam kegiatan ini menurut Bapak Ibu sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup telapak tangan yang menutup? Orang yang menutup, orang yang menutup tangan. Berarti orang yang menggunakan tangan. Berarti yang mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain mengontrol diri kita. Begitu juga dengan anak kita, Bapak Ibu. Mereka yang mengontrol dirinya. Nah, perubahan paradigma stimulus ini yaitu perubahan dari stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Jadi siapa tadi sesungguhnya yang memiliki kontrol? Diri kita sendiri. Mungkin dulu stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Kemudian mungkin kita berperilaku buruk kita lihat sebagai suatu kesalahan. Ya Pak Ibu, biasanya berperilaku buruk kita lihat sebagai suatu kesalahan. Namun kita berubah lagi. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Benar? Orang lain bisa mengontrol saya? Tidak. Cuman saya yang bisa mengontrol diri saya. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Betul Ibu? Tidak. Cuman Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Kita lakukan kan? Pemaksaan, tapi sebenarnya jangan dipaksa. Ajaklah mereka berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian mudah berpikir kita menang dan kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi teori kontrol dia disuruh kita berpikir menang, dan selalu menang. Nah, jadi perubahan paradigma stimulus respon ini kepada pendekatan teori kontrol ini ditemukan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya Principal Concept Leadership. Dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Baik, sekarang kira-kira mana yang lebih tepat Bapak Ibu? Disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, atau disiplin merupakan sesuatu cara untuk mengontrol diri, mengendalikan diri, untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai yang kita hargai. Mana yang lebih tepat Bapak Ibu? Yang kedua. Berarti kita sepakat ya Pak Ibu, disiplin itu merupakan sesuatu cara untuk mengontrol diri, mengendalikan diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, berarti disiplin itu berarti kita mulai dari diri kita. Nah, disiplin itu adalah pendekatan dengan menumbuhkan kesadaran yang didorong dalam diri anak, tanpa hukuman, tanpa hadiah. Itu yang namanya disiplin tanpa hukuman, tanpa hadiah. Namun, mengajak anak untuk bertanggung jawab, mengembangkan kesadaran diri anak sehingga anak memilih motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kalau disiplin kita mulai tanpa hukuman, tanpa hadiah, itu motivasi yang muncul itu adalah motivasi dari dalam dirinya, bukan dari luar. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu dari tujuan pendidikan adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin sehingga berperilaku positif dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemendikbud telah merancang nilai-nilai kebajikan universal yang kita dapatkan di dalam pendidikan Merdeka Belajar ini, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi di sana: beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Dan ada elemen-elemen kunci per dimensi itu untuk menjunjung agar anak kita memiliki nilai-nilai kebijakan universal ini. Kita lanjut, ada 3 motivasi perilaku manusia, di mana motivasi ini bisa kita maknai sebagai alasan kuat untuk melakukan sesuatu tindakan. Motivasi ini bisa kita dapatkan di mana saja, baik dari orang terdekat, motivator, dan lain sebagainya. Namun dapat membuat diri kita memutuskan untuk melakukan satu tindakan, tentu hanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari rasa tidak nyaman atau hukuman. Ini adalah motivasi eksternal. Anak akan berlaku ketika dia takut dihukum saja. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga yang muncul cuman motivasi eksternal. Namun ada motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi internal. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid
yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh apapun, baik adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu adalah hukuman, Bapak Ibu. Penghargaan adalah penghukuman. Jadi dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu bagi orang lain, kita membujuk atau memberi dorongan dengan penghargaan, itu adalah hukuman karena pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan siswa itu. Terus penghargaan tidak efektif, penghargaan ini merusak hubungan. Hubungannya mana? Mungkin anak yang biasa tidak dapat penghargaan, dia akan merasa iri, itu Bu. Atau anak yang mendapat penghargaan ini, dia akan merasa berbangga diri. Nanti menjadi hukuman juga bagi dia, bagaimana dia akan memperjuangkan penghargaan yang didapatkan. Jadi, konsep disiplin ada dengan identitas gagal dan sukses. Jadi yang ada hukuman ini adalah identitas gagal. Kita memasukkan siswa kita ke dalam identitas gagal. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini sudah berencana Bapak Ibu, sudah tahu siswa. Ini adalah sukses, identitas sukses, namun tidak berefek jangka panjang. Ada yang lebih baiknya itu adalah restitusi, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini salah satunya. Hukuman adalah identitas gagal. Berarti hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan, kita memberikan pilihan kepada siswa. Sedangkan hukuman ini membuat siswa kita tidak nyaman, korban mendapatkan ketidakadilan, sedangkan yang murid dan yang lainnya ada tersakiti, perilaku ada yang pasif, agresif yang meningkat, terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kan itu yang kita ambil. Tidak akan berjalan murid kalau sistem kita kalau murid tidak takut sama kita. Padahal kita sedang memasukkan siswa kita ke identitas gagal seharusnya kalau kita memakai hukuman. Terus ada konsekuensi. Konsekuensi ini membuat murid tidak nyaman, namun jangka waktunya pendek, tidak panjang, dan korban bisa diabaikan. Murid akan dibuat tidak nyaman. Untuk penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek dan memerlukan monitoring. Kita harus memonitor siswa terus. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti dan murid akan mendapatkan penguatan. Sedangkan masalah terpecahkan dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, sekarang coba kita jawab Bapak Ibu. Ada tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berarti guru siswa nanti mencatat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya Pak ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang konsekuensi ya. Kita lihat jawabannya. Ya. Konsekuensi, karena itu di mata pelajarannya. Iya. Bisa jadi tadi anak itu emang lari dulu. Gitu. Kita lanjut ya Pak Ibu. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita dapat memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang, kebebasan, dan penguasaan. Jadi semua tingkah laku siswa itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Coba kita jawab. Ini kira-kira kebutuhan dasar yang mana Bapak Ibu? Ada penguasaan, ada kasih sayang, ada kesenangan, ada kebebasan. Ini kira-kira. Ibu dulu bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Kebutuhan dasar yang mana itu Bapak Ibu? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Yang mana Bapak Ibu? Kesenangan. Ya, kesenangan ya Bapak Ibu. Terus ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Yang mana itu Bapak Ibu? Ada kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Yang 4 itu jawabannya. Kasih sayang. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Kebebasan itu atau kasih sayang? Kasih sayang. Nah, Yang itu lebih diperhatikan. kasih sayang kayaknya Bu. Karena dia ingin dipuji, ingin disapa. Itu kasih sayang. Ingin diperhatikan. Terus aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengarin ibu gitu aja, kita mendengarkan ibu guru aja. Itu kebutuhan yang mana Bapak Ibu? Kebebasan. Pilihnya Bu. Ini pilihannya. Ya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengarin ibu guru aja. Bosan. Ya kan siswa kita bosan, berarti dia butuh kesenangan. Terus aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebebasan. Ya bagaimanapun hasil siswa tidak perlu kan, siswa bebas mau membuat seperti apa. Terus langkah yang berikutnya kita adalah membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan? Karena keyakinan ini merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, adapun prosedur kita membuat keyakinan kelas itu yaitu mempersilahkan semua warga kelas atau warga sekolah, kalau ke sekolah berarti warga sekolah ya Bu ya, bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kemudian mencatat semua masukan. Kita catat dulu semua masukan murid kita. Terus kita susun nanti keyakinan itu sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas, yaitu ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu adalah kalimat negatif. Kita ganti dengan berjalanlah di kelas atau di koridor. Terus tinjau kembali daftar curah itu pendapat yang sudah dicatat. Ada mungkin yang mendapati bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajaklah murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kemudian, jangan banyak-banyak. Sebaiknya jangan banyak-banyak, cukup 3-7 keyakinan kelas saja yang perlu kita bikin, karena nanti siswa akan sulit untuk mengingatnya.
Kemudian keyakinan kelas ini kita tempel Bapak Ibu di dinding supaya siswa kita ingat semuanya. Nah, ini ada lagi tentang peraturan atau keyakinan. Ini keyakinannya bagaimana Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya bagaimana? Selalu berarti membuat siswa kita untuk bertanggung jawab ya Pak Ibu ya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Berarti saling menghormati. Terus hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Terus dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, berganti atau menunggu giliran, menggunakan masker. Berarti itu tentang keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain dan kesehatan. Terus ada jangan berlari di kelas, itu tentang keselamatan dan keamanan siswa. Ini keyakinan, salah satu contoh keyakinan kelas sudah dibikin kemarin bersama kelas 9. Rata-rata kalau dapat bukan per mata pelajaran, tapi per wali kelas membuat keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Membuat keyakinan kelas itu mendorong siswa kita untuk sadar karena itu datangnya dari dia. Sadar dia dengan keyakinan yang telah disepakati. Mungkin contohnya kami di IPA datang tepat waktu, saling menghormati dan menghargai, saling mendengarkan, mengucapkan tolong dan terima kasih, dan melakukan tugas dengan ikhlas. Itu contohnya yang saya buat kemarin di kelas 9A, 9B, lain pula ini yang saya tampilkan adalah 9A. Nah, untuk sementara waktu kita ikuti. Nanti kan kita ada revisi-revisinya. Kalau tidak, kita revisi terus. Jadi keyakinan kelas ini kita tinjau terus pelaksanaannya. Sehingga dengan adanya keyakinan kelas nanti siswa akan terbiasa. Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita selama ini masuk ke posisi yang mana Bapak Ibu? Jawab di dalam hati kita saja. Jadi ini ada 5 posisi kontrol ini, dia akan memunculkan motivasi, identitas kontrolnya, kemudian motivasinya mungkin ada yang dari luar, dari dalam, dan ini identitas anaknya itu kalau penghukum, pembuat orang bersalah itu adalah identitas gagal Bapak Ibu. Kontrolnya berasal dari luar. Kenapa? Mungkin guru berbuat, salah satunya penghukum ini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Lalu mungkin guru berkata kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan akibatnya. Nah, hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu jadinya kalau kita sering menghukum. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dan biar saja, mungkin murid tidak berkata biar saja, nanti juga dia akan marah-marah lagi. Mungkin itu kata siswa kita nanti Bapak Ibu. Terus siswa akan mengulangi lagi kesalahannya. Nah, ada yang membuat orang merasa bersalah. Ini mungkin merasa bersalah ini perkataannya lebih halus, berceramah atau mengatakan ibu kecewa dengan kamu, harusnya kamu tidak seperti itu, ya. Terus kamu ibu lelah sekali mengatakan itu sama kamu, seperti itu kita berkata. Nah, ini hasilnya siswa akan menyangkal atau berbohong. Dan kaitannya dengan kualitas, dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya ya Bu, mungkin itu kata siswa, tapi yang merasa rendah diri, siswa akan merasa rendah diri, kata kita membuatnya merasa bersalah. Kemudian menjadi teman, kira-kira kita berada di mana, ini membuat alasan-alasan untuk murid, mungkin ayolah kita seperti teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat kan apa janji kita kemarin? Seperti itu. Seperti apa kita dengan teman? Ini mungkin siswa masuk ke identitas gagal atau sukses, tapi kontrolnya masih dari luar. Siswa akan bertindak jika ada kita saja. Kalau kita tidak ada atau kita marahi, dia merasa tidak dilindungi. Padahal kita membuat dia menganggap kita sama seperti temannya. Nah, kemudian pemantau.
Ini biasanya guru berbuat menghitung dan mengukur apa peraturannya. Nah, itu kita tanya apa peraturan yang ada sebelumnya. Terus menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau diawasi baru dia berbuat baik, disiplin. Kalau tidak dia akan melanggar lagi. Kemudian menitik beratkan mungkin dampaknya pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, yang paling bagus itu adalah posisi manajer, Bapak Ibu, di mana kita memasukkan siswa pada identitas berhasil atau sukses. Ini kontrolnya dari dalam diri, dia menghargai dirinya. Kita lakukan apa? Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang kita yakini? Kalau kita udah buat keyakinan kelas, kita tanyakan lagi apa yang kita yakini. Nanti siswa akan menjawab, kita tidak boleh seperti ini, Bapak Ibu. Seperti itu. Terus dia akan menguatkan pribadi murid. Menguatkan murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas, dan murid akan berkata bagaimana caranya ya saya bisa memperbaiki keadaan. Dalam dirinya sendiri akan muncul, Bapak Ibu. Terus mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, itu yang akan dilakukan oleh siswa kita. Jadi posisi kontrol yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Kita mengembalikan lagi, kita bertanya lagi kepada siswa. Kalau paling tidaknya, kalau tidak bisa sebagai manajer, sebagai pemantau, itu yang paling bagus, Bapak Ibu. Jadi kita bisa memantau ini. Kalau kita tidak pantau, dia tidak akan melakukan, harus kita pantau terus. Cuman kalau manajer, dia datangnya dari dalam diri siswa itu sendiri, seperti itu. Sekarang segitiga restitusi. Pernah Ibu mendengar kata segitiga restitusi? Belum? Mungkin baru kali ini ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini diungkapkan oleh Gosen pada bukunya tahun 2004. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi. Berarti kita sebagai guru harus mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menghargai dirinya sendiri. Nah, ada ciri-ciri dari restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Berikan siswa tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, bukan menuntut. Restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tindakan itu ada dasarnya. Restitusi diri ini cara yang paling baik. Terus restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, restitusi ini fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia sudah menyadari kesalahannya, nanti siswa akan menjadi lebih kuat kembali kepada kelompoknya. Ada 3 tahap dari restitusi. Segitiga restitusi, namanya segitiga restitusi. Jadi ada segitiganya. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah bagaimana dari proses pembelajaran. Terus mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah. Mungkin setiap tindakan kita lakukan dengan sesuatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dengan teori kontrol, pasti anak mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenal tujuan dari setiap tindakan. Yang terakhir ada menanyakan keyakinan, yaitu murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, segitiga restitusi ini kita lakukan secara boleh salah 2, paling tidaknya 2 muncul.
Nah, pertama kita tampilkan identitas. Mungkin kita bertanya kepada siswa, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ibu guru juga pernah berbuat salah. Atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun kesalahan itu pasti ada tujuannya. Atau kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu kan? Kita tanyakan kepada siswa seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu. Terus mungkin nanti kita yang ketiga menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang telah kita sepakati? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu yang kita lakukan dalam segitiga restitusi. Ini ada sedikit contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dengan kelas anak kelas 7B. Kebetulan dia berkata kotor kemarin itu saya lagi mengajar. Ya udah itu aja langsung jadi contoh gitu. Waalaikumsalam. Duduk lagi. Kita ditanya lagi. Silakan lagi bercerita. Tadinya saya misal saya diganggu belajar padahal saya sedang serius. Jadi, apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu adalah solusi menurut Zaki? Tidak Bu, jadi saya keceplosan. Saya tidak sengaja karena saya emosi. Zaki, apakah kamu tahu mengeluarkan kata-kata kotor itu tidak hanya bermasalahnya dengan manusia saja, tapi Allah juga benci dengan orang yang mengeluarkan kata-kata kotor itu. Ya Bu. Baik, Ibu tidak ingin terus mengungkit kesalahan Zaki. Kamu sudah tahu kan kalau kamu berbuat salah? Ya. Sekarang Ibu ingin mencari penyelesaian bersama-sama. Sama-sama kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan pasti punya alasan bukan Zaki? Pasti kamu ingin diakui dan dihargai karena sedang membuat tugas bukan? Ya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati bersama. Apa yang kita percaya dan apa yang belum ditunjukkan. Ayo, apa? Kita harus saling hormati dan saling menghargai salah satu dengan yang lainnya. Kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas. Kita harus bersikap baik dan sama orang lain. Kamu mengingat baik kesepakatan kelas yang dan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru kamu menghargai dan menghormati guru Zaki? Ya. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf Bu. Minta maaf itu sangat besar Zaki, tapi bagaimana ke depannya? Saya berjanji tidak mengulangi lagi Bu. Oke, pegang janjimu ya, dan jangan ulangi lagi kesalahan tersebut. Iya Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama. Sekarang silakan kamu masuk lagi ke kelas lagi. Iya Bu. Salam. Dah, itu Bapak Ibu salah satu contoh segitiga restitusi yang saya praktekkan dengan anak. Cuman dipraktekkan langsung pernah Pak. Cuman anak jawabannya agak kaku. Nah Bapak Ibu, jadi budaya positif itu sangat penting di dalam sekolah. Itu demi mewujudkan pembelajaran seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana kita itu menuntun tumbuh kembangnya siswa sehingga muncul motivasi intrinsik dari dalam siswa, sehingga karakter yang diharapkan nanti sesuai dengan nilai-nilai universal pendidikan yang diharapkan. Demikian penampilan kami tadi. Kami buka sesi bertanya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Dari tayangan tadi kan ada penjelasan tentang restitusi.
saya kurang paham apa konsep dari restitusi itu, apa konsepnya sehingga saya bisa paham sebetulnya restitusi itu apa. Tolong dijelaskan secara singkat. Kemudian berikan contoh yang real. Apa contohnya restitusi itu dalam kehidupan nyata, maksudnya sebagai dalam pembelajaran, sehingga bisa kita aplikasikan nantinya. Baik, itu Bu ya. Jadi restitusi itu kita lakukan ketika siswa kita berbuat salah. Jadi proses yang kita lakukan, kita menciptakan kondisi bagaimana murid itu memperbaiki kesalahannya itu sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita memberikan ada 3 tahapnya tadi Bu, kita memberikan per tahapnya. Yang pertama validasi, ada 3 tahap segitiga restitusi itu. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Kita mengajak siswa kita ini untuk menyadari kesalahannya sendiri, bukan kita yang menunjuk dia salah. Oh, jadi menstabilkan itu dia menyadari kesalahannya dulu. Menstabilkan. Dia menyadari kesalahan. Dia yang menyadari, dia yang menyebutkan kalau dia salah. Setelah itu kita validasi kesalahannya itu. Apakah berbuat salah itu wajar atau bagaimana? Biarkan dia menjawab sendiri. Jadi akan tumbuh motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian baru kita tanyakan keyakinan kelas itu, makanya kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Apa keyakinan yang sudah kita sepakati di dalam kelas itu. Nanti, oh berarti ini melanggar keyakinan mengenai tidak menghormati, tidak saling menghargai. Misalnya kan tadi ada siswa yang berkata kotor di dalam kelas. Itu dia merasa berarti dia tidak menghargai temannya, tidak menghargai gurunya. Nanti dia akan tumbuh dari dirinya apa yang harus dia lakukan. Berarti dia harus minta maaf. Menyuruh siswa minta maaf itu gampang. Menyuruh siswa melakukan karena hukuman itu gampang. Dia akan melakukan ketika kita suruh saja. Tapi kalau kita melakukan restitusi, itu muncul dari dalam dirinya. Kesadaran. Jadi restitusi itu ada 3 tahapan yang kita lalui dalam memproses anak yang bermasalah. Yang pertama tadi mengapa tadi? Menstabilkan identitas, artinya secara sederhananya kalimatnya dia menyadari kesalahannya. Yang kedua memvalidasi ini maksudnya itu bagaimana? Mungkin memvalidasi ini kita bertanya kepada siswa, apa alasan mereka berbuat seperti itu? Oh, berarti dasarnya, perilaku itu, lakukannya. ya perilaku itu adalah ada dasarnya, ada dasarnya apa yang mereka lakukan, kenapa? Mungkin karena dia sedang emosi, katanya dia emosi, maka dia berkata kotor kepada kawannya. Nah kita nanti menstabilkan, itu kan memberikan menanyakan keyakinan mana yang mereka langgar sehingga mereka sadar dengan sendirinya. Seperti itu. Langkah terakhirnya? Ya, menanyakan keyakinan kelas yang kita sepakati. Seperti itu. Dan terima kasih untuk jawabannya. Insya Allah saya mengerti. Baik, mungkin demikian. Ada pertanyaan dari yang lain, Bapak Ibu? Tidak ada ya? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, itulah tadi penyampaian tentang desiminasi modul ajar ya. Desiminasi modul 1-4 dan budaya positif di sekolah yang sudah disampaikan oleh Ibu Dewi sebagai guru penggerak angkatan 9, dan kita kasih aplaus untuk Ibu Dewi. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin dengan berakhirnya penyampaian dari Ibu Dewi tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi membawa manfaat untuk kita semua, karena banyak
kita pun bisa merefleksi diri kita kembali, bagaimana selama ini kita sudah berbuat terhadap siswa dan siswi kita di sekolah. Dan mudah-mudahan kedepannya banyak hal yang bisa kita perbaiki. Mungkin itu yang bisa kita ambil pelajaran, mungkin juga bagi kita masing-masing. Dan saya sebagai pembawa acara pada hari ini juga mohon maaf kalau ada yang salah dari awal sampai akhir. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak disampaikan kepada Ibu Dewi Mitra Dewi selaku Guru CGP Angkatan 9 yang telah menyampaikan diseminasinya tentang modul 1.4 budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita terapkan di sekolah kita. Kita mulai angsur-angsur untuk menerapkan budaya positif ini. Kalau kita lihat dan kita dengar tadi, sangat besar pengaruhnya dan bisa kita tindak lanjuti seandainya ada siswa-siswa kita yang melanggar aturan-aturan sekolah. Jadi kepada Bapak dan Ibu, kami mengajak mari kita sama-sama membudayakan budaya positif di sekolah kita ini. Jadi sekali lagi dengan adanya kita berbagi dalam CGP ini, hendaknya bertambah cakrawala berpikir kita. Saya sudah lihat nyata bahwa dengan adanya CGP baik angkatan 1 sampai 9 kita sudah mulai berbenah diri, diantaranya masing-masing kita sudah bisa membuat aksi nyata. Dan apalagi nanti yang akan kita laksanakan setelah adanya program terbentuknya komunitas belajar. Jadi memang sangat besar pengaruhnya. Ini agak rahasia sedikit Bapak Ibu. Untung kita ada CGP. Makanya saya memberikan dorongan motivasi kepada guru yang melaksanakan CGP ini. Masih ada kesempatan di angkatan 9 Bapak Ibu. Kalau masih ada waktu, ada kesempatan, silakan Bapak Ibu untuk mengikuti CGP angkatan 10, 11. Nah, 11 sedang dibuka kesempatan Bapak Ibu. Ini tanggal 27 terakhir. Jadi dengan adanya CGP ini Bapak Ibu, saya pesimis. Ada sekolah yang tidak punya CGP memanggil narasumber, Bu. Coba bayangkan, dipanggil narasumber, lalu ke SMP mengadu Bu, ke SD. Banyak kepala sekolah yang memanggil narasumber ke SD. Saya kemarin berbincang-bincang dengan kepala sekolah, untung kalau ada CGP di sekolah. Kalau tidak kami membayar Pak. Kami menyediakan narasumber dari guru SD, atau juga guru SMP. Jadi sekali lagi saya mengharapkan sama Bapak Ibu, mari kita tambah, jangan satu orang saja Bapak Ibu. Kita tingkatkanlah, karena ibu dan bapak masih dalam usia muda. Kalau kami itulah lewat Bu. Tapi walaupun demikian, sekolah penggerak saya juga masuk dulu. Guru penggerak saya juga masuk bersama Bu Pak, tapi karena usia sudah kelewatan, jadi tidak masalah dari kami dulu. Jadi untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu yang muda-muda, mari kita ikuti jejak daripada Ibu Mitra Dewi ini ke depannya, supaya sekolah kita tidak dipandang sebelah mata oleh warga sekolah lainnya. Itu mungkin sebagai penguatan, sebagai hasil daripada penampilan daripada diseminasi guru penggerak, yaitu tentang modul 1.4 budaya positif, yang insya Allah kita berusaha untuk melaksanakan di sekolah kita ini.
sesuai dengan apa-apa trik-trik atau langkah-langkah yang baik untuk perbaikan disiplin siswa kita di sekolah. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.